Kali ini kita akan membahas tentang glikolisis, yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan dua molekul pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Bagaimana prosesnya? Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Nah, fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat. Enzim aldolase akan memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi dua buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3 bifosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Dari tahap 1 sampai 5 inilah dikenal sebagai energy investment phase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 3 buah. Selanjutnya, tahap yang keenam, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triosifosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, terjadi dua reaksi, yaitu G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, pada tahap yang ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ATP sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan enzim fosfogliserolmutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenolpirufat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Pada tahap yang terakhir, yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan, dari tahap 6 sampai dengan tahap ke-10, terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai energi peak of phase. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum, glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi dan menghasilkan energi.
De-energy investment fase merupakan tahapan di mana ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, dan yang kedua terjadi pada fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Selanjutnya, tahap de-energy payoff fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya, kita akan membahas siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob, lanjutan dari proses dekaboreduksidatif yang kita bahas sebelumnya. Siklus Krebs ini sering dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, bagaimana prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Tahapan yang pertama, yakni asetil-CoA memiliki 2 atom karbon, merupakan hasil dari oksidatif akan mengalami kondensiasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil oksaloasetat memiliki ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat, karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang membentuk pada tahap pertama siklus ini, dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat, yang mana masih memiliki karbon 6, karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomensasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain, yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O, yang prosesnya dikenal sebagai dehidrose. Namun, kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisis oleh enzim akonitase. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat, memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan. Nah, elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekaboleksidasi atau pengurungan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2, enzim yang berperan dalam isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi subsinyal. Koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksidasi atau pelepasan suatu karbon. Nah, satu karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi perubahan dari alfa-ketoglutarat menjadi subsinyal CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini. Sehingga CoA akan memberikan ikatan dengan senyawa subsinyal, membentuk subsinyal CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa-ketoglutarat dan hidrogenase. Tahap yang kelima, subsinyal CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi subsinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini, tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi, pada tahap ini, terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI, yang akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada subsinyal, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP, membentuk GTP. Namun, pada beberapa sel,
Fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah subsinil-CoA sintase. Tahap yang keenam, yaitu subsinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga akan ditangkap oleh NAD membentuk NADH dua kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa subsinat menjadi fumarat adalah subsinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya, tahap yang ke-8 yaitu malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH 1, NADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 aksedol-CoA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Nah, itulah materi tentang siklus Krebs.